Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk selanjutnya, anak-anak dapat melakukan presensi melalui Google Form yang telah Ibu bagikan linknya di WhatsApp Group. Kemudian, untuk selanjutnya, Ibu akan men-share screen RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, yang kedua menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Untuk tujuan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan metode discovery learning, anak-anak mampu menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen dan menganalisis teks cerpen berdasarkan struktur dan kaidah yang dibaca secara tepat disertai alasan atau bukti yang mendukung dengan menjunjung tinggi nilai kerjasama, disiplin, aktif, dan santun. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan men-share screen materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apakah hiburanmu selama menghabiskan waktu di rumah? Tentunya banyak sekali, bukan? Salah satunya dengan membaca buku. Berkaitan dengan membaca buku, cerpen ataupun cerita pendek merupakan alternatif hiburan yang mengedukasi kita dikala kita senang. Kemudian, Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud cerita pendek itu? Benar sekali, cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan pada satu tokoh di dalam satu situasi. Kemudian dalam cerita pendek atau cerpen, terdapat unsur-unsur pembangun cerita pendek dan struktur kaidah cerita pendek. Di dalam unsur pembangun cerita pendek terdapat unsur intrinsik. Apa saja unsur intrinsik itu? Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Tema ini sangat jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarang. Kemudian yang kedua, amanat, yang merupakan ajaran atau pesan moral yang disampaikan pengarang melalui cerita, umumnya bersifat tersirat. Kemudian yang ketiga, penokohan. Tokoh dan penokohan itu berbeda. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Kemudian penggambaran karakteristik tokoh dapat dilakukan dengan satu, teknik analitik langsung. Contohnya, Alam termasuk siswa yang paling rajin di antara teman-temannya. Ia pun tidak merasa sombong walaupun berkali-kali dia mendapat juara bela diri. Sifatnya itulah yang menyebabkan ia banyak disenangi teman-temannya. Yang kedua, penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Dalam contoh ini, terdapat pada kalimat, Fania juga mengakui bahwa Alek memiliki wajah tampan dengan rahang yang tegas, kulit putih, bertubuh atletis, dan juga mata yang indah. Kemudian untuk perilaku tokoh, digambarkan dalam kalimat perilakunya yang tidak mau saling bertegur sapa pada siapa saja yang lewat di hadapannya membuat Fania membenci Alek. Kemudian penggambaran karakteristik tokoh melalui lingkungan kehidupan tokoh. Contohnya desa Karangsaga tidak kebagian aliran listrik, padahal kampung-kampung tangganya sudah pada terang semua.
Yang keempat, penggambaran tata kebahasaan tokoh. Contohnya dia bilang, bukan maksudnya menyebarkan provokasi, tapi apa yang diucapkannya benar-benar membuat orang desa marah. Kemudian penggambaran oleh tokoh lain, ditandai dengan kata iya. Kemudian pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dalam contoh ini ditandai dalam pikirannya cuma anak gadisnya yang masih mau menyambut dirinya. Kemudian alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat yang bersifat kronologis. Pola-pola pengembangan cerita ini harus menarik, logis, dan mudah dipahami. Kemudian untuk latar, meliputi tempat, waktu, dan budaya. Latar tempat itu mengacu pada tempat terjadinya peristiwa, sedangkan latar waktu mengacu pada waktu terjadinya peristiwa, dan budaya merupakan kegiatan atau perilaku masyarakat dalam suatu tempat di dalam cerita. Kemudian latar dalam cerita ini bisa bersifat imajinatif dan faktual. Untuk fungsi latar, itu untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Kemudian gaya bahasa. Gaya bahasa ini berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antar sesama tokoh. Kemudian gaya bahasa ini dapat menimbulkan suasana yang tepat untuk adegan-adegan yang ada dalam cerita. Misalnya adegan romantis, adegan keputusasaan, ataupun harapan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu merupakan cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Di dalam sudut pandang terdapat dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, orang pertama sebagai pelaku sampingan, orang ketiga maha tahu, dan orang ketiga terbatas. Kemudian, dalam cerita pendek terdapat struktur dan kaidah. Struktur cerita pendek merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Struktur cerpen itu berupa alur. Secara umum, jalan cerita atau alur dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita atau exposition orientation. Yang kedua, pengungkapan peristiwa atau complication. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Yang keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaian atau ending ataupun koda. Gambar struktur cerpen. Yang pertama ini pengenalan cerita dari bawah, kemudian puncaknya puncak konflik, selanjutnya penyelesaian. Dalam cerpen memiliki ciri-ciri kebahasan yang ada dalam cerpen, yaitu banyak menggunakan kalimat bermakna lampau yang ditandai dengan fungsi keterangan yang bermakna lampau, seperti ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi. Yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Contohnya, sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar. Yang keempat, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung, sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, dan lain-lain. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keenam, dalam cerpen banyak menggunakan dialog. Hal ini ditandai dengan adanya tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang ketujuh,
dalam cerita pendek menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Contohnya, segala sesuatu tampak berada dalam kendali sekarang. Bahkan kamarnya sekarang sangat rapi dan bersih. Segalanya tampak tepat berada di tempatnya sekarang. Teratur, rapi, dan tertata dengan baik. Ia adalah juru masak terbaik yang pernah dilihatnya. Ahli dalam membuat ragam makanan timur dan barat yang sangat sedap. Ayahnya telah menjadi pecandu beratnya. Kemudian, apakah ada pertanyaan, anak-anak? Untuk selanjutnya, Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, masing-masing kelompok membuat WhatsApp group yang di dalamnya terdapat nomor bu guru. Setelah itu, LKPD Ibu bagikan di WhatsApp group. Kemudian anak-anak dapat secara berkelompok mengerjakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, kelompok lain mengamati dan menilai. Kemudian LKPD yang telah selesai dikerjakan dapat dikumpulkan melalui Google Drive, kemudian dikirimkan melalui email Ibu, yaitu dedesnaura@gmail.com. Kemudian untuk tugas akhir, anak-anak dapat melakukan tes atau kuis yang Ibu bagikan linknya di WhatsApp group. Setelah itu, anak-anak dapat melakukan tes Aku Pintar, tes gaya belajar, yang linknya akan Ibu bagikan di WhatsApp group. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.